Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi. Anak-anak, selamat datang kembali di KBM dari Bahasa Indonesia kelas 7 dalam materi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, kali ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi secara singkat dan sederhana. Silahkan kita simak. Yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi dan penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi ini hanya bisa ditulis setelah kita melakukan penelitian atau investigasi ilmiah. Kemudian, objek teks laporan hasil observasi. Objeknya berupa benda, tumbuhan, hewan, dan konsep atau ekosistem tertentu. Struktur teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, pernyataan umum, isinya klasifikasi dan definisi. Yang kedua, deskripsi bagian dan dijelaskan lagi dalam deskripsi bagian kedua. Yang ketiga adalah simpulan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Sekarang kita simak salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Silakan anak-anak simak dengan cepat dan tepat. Pantai. Definisi umum atau gambaran umum berisi definisi atau informasi umum. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter garis isobar 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi. Pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Karena pertakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar, terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Contohnya, pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera. Sementara, pantai bertebing atau flats adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Terjadinya flats karena penimbunan hasil perusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi. Pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang, misalnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut, misalnya Taman Bunaken di Manado. Masuk ke deskripsi bagian dan sekarang ke manfaat pantai. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati secara bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem pantai yang terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara komponen abiotik pantai terdiri atas gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak yang terdapat di pantai dan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam. Dan manfaat yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Yang terakhir adalah simpulan, berisi ringkasan. Pantai terdiri atas beberapa jenis, komponen biotik dan abiotik pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Anak-anak sudah menyimak teks laporan hasil observasi tentang pantai. Mengapa dikatakan teks laporan hasil observasi? Yang pertama, karena isi yang dibahas berupa ilmu suatu objek atau konsep. Objeknya tentu saja tentang pantai. Yang kedua, objeknya umum, yaitu pantai saja, tidak disebutkan nama pantainya. Yang ketiga, sudut pandangnya ilmiah. Dan yang keempat, sistematis dan objektif. Jika anak-anak tidak terbiasa membaca teks laporan hasil observasi, tentu saja kesulitan. Makanya, kita harus rajin belajar membaca teks laporan hasil observasi. Telah kita cermati, teks laporan hasil observasi tadi kalimatnya efektif.
yang kedua paralel, yang ketiga hemat, dan yang keempat cermat. Atau dengan kata lain, semuanya bersifat ilmiah. Baiklah anak-anak, akhirnya telah selesai kita simak materi singkat mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang anak-anak silahkan banyak berlatih membaca teks laporan hasil observasi, baik dari internet maupun dari buku, agar kemampuan membaca teks laporan hasil observasi semakin meningkat. Oke, baiklah. Akhirnya selesai sudah KPM Daring Bahasa Indonesia kelas 7 dalam materi teks laporan hasil observasi hari ini. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, di rumah jangan lupa belajar, tetap selalu semangat. Saya akhiri, saya minta maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.